Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada seluruh calon siswa-siswi SMA Cinta Budaya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami SMA Cinta Budaya dalam membantu mewujudkan cita-cita dan mimpi anak-anak kami di masa depan. Seperti yang telah diketahui, SMA Cinta Budaya menjalankan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 mempunyai dua jurusan, yaitu jurusan IPA dan IPS. Nah, sebelum memilih jurusan, alangkah baiknya apabila anak-anak kami memahami perbedaan di antara kedua jurusan tersebut dan mengetahui minat serta kemampuan anak-anak kami supaya kedepannya tidak salah langkah. Anak-anak kami juga boleh berdiskusi dengan orang tua ataupun dengan guru dalam pemilihan jurusan ini. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita simak penjelasan berikut. SMA Cinta Budaya Chongwon memiliki dua jurusan, yaitu MIPA dan IPS. Mari kita berkenalan dengan jurusan MIPA. MIPA adalah singkatan dari Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. MIPA berupaya membangkitkan minat siswa untuk meningkatkan kecerdasan dan pemahaman tentang alam dan seisinya. Mata pelajaran inti pada jurusan MIPA antara lain Matematika Peminatan, Biologi, Kimia, dan Fisika. Lalu, kenapa kamu harus pilih jurusan MIPA? Ada 9 alasan kenapa kamu harus pilih jurusan MIPA. Yang pertama, kamu akan dilatih untuk berpikir logis. Yang kedua, kamu akan menjadi prioritas karena dipandang memiliki otak yang cerdas dalam menalar, menghitung, dan logika. Ketiga, kamu akan lebih mencintai dan menjaga alam. Keempat, menumbuhkan rasa ingin tahu. 5. Kamu akan banyak melakukan eksperimen dan terlibat dalam berbagai olimpiade ilmiah. Yang keenam, prospek atau jangkauan kerja lulusan MIPA lebih luas. Ketujuh, jika kamu seorang lulusan MIPA, kamu bisa mengambil jurusan kuliah lintas minat. Kedelapan, ilmu yang diperoleh dalam jurusan MIPA selalu up to date. 9. Kamu akan berkesempatan mengikuti program student exchange dan beasiswa sekolah ke luar negeri. Berikut ini akan dijelaskan berbagai mata pelajaran inti pada jurusan MIPA. Yang pertama, Matematika Peminatan. Pada pembelajaran matematika minat, kalian akan diajak mengembangkan kemampuan literasi, terutama dalam menafsirkan matematika di berbagai konteks, menggunakan penalaran secara sistematik. Dan kamu juga akan dimampukan dalam berhitung atau kemampuan numerasi, dengan tepat sesuai dengan konteks materi yang sedang berjalan. Kedua, biologi. Biologi mempelajari kehidupan makhluk hidup beserta struktur dan fungsinya. Mata pelajaran biologi ini akan membantu kamu mengetahui hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungan, mengenai penggolongan makhluk hidup mikro sampai dengan makro, menjelaskan perubahan yang terjadi pada tubuh manusia, memberikan informasi genetik dari induk atau inang terhadap keturunan, serta manfaat makhluk hidup lain dalam proses produksi barang atau jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Berikutnya, yang ketiga, kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang komposisi, struktur, sifat, dan perubahan suatu zat. Kimia akan memampukan kamu mengetahui tentang materi serta perubahannya, mengenali dan memberi nama partikel, membentuk senyawa berdasarkan ikatan kimia, mengetahui sifat larutan dan derajat keasaman atau pH, serta aplikasi bahan-bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, fisika. Fisika adalah ilmu yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-benda di alam. Sewaktu belajar fisika,
kamu akan mempelajari mekanika yang terjadi pada suatu objek, cara penggunaan alat optik, mempelajari materi dan energi, juga kalor yang terlibat di dalamnya, besaran dan satuan, dan topik tentang listrik statis dan listrik dinamis. Kamu juga akan mengetahui bagaimana aplikasi fisika ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut ini merupakan aplikasi MIPA dalam kehidupan saat ini. Dalam kasus COVID-19, ilmu biologi akan digunakan untuk menelitinya. Sampel air liur yang diambil akan digunakan untuk melihat struktur makhluk hidup tersebut, sehingga COVID-19 pada akhirnya diklasifikasikan ke dalam jenis virus. Struktur makhluk hidup yang diambil dari sampel air liur tadi akan dilihat menggunakan mikroskop yang diciptakan oleh ahli fisika. Dan yang terakhir, untuk mencegah penyebaran virus tersebut, maka ahli kimia menciptakan produk yang dinamakan hand sanitizer dan hand soap. Menarik bukan aplikasi MIPA tersebut? Jurusan kedua di SMA Cinta Budaya Chongwen adalah IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. IPS merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan alam maupun antara manusia dengan manusia. Di jurusan ini, kamu akan banyak mempelajari materi yang berkaitan dengan pengetahuan sosial, di antaranya sosiologi, geografi, sejarah, dan ekonomi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Mata pelajaran sosiologi di tingkat SMA umumnya dimulai dengan pengenalan tentang apa itu sosiologi dan konsep dasar sosiologi, seperti interaksi sosial, nilai dan norma sosial, sosialisasi, perilaku menyimpang, dan bagaimana sosiologi diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, geografi. Geografi adalah ilmu tentang bumi dan penghuninya. Mata pelajaran ini masuk dalam pelajaran jurusan IPS karena sangat terkait dengan tempat di mana manusia dan makhluk hidup lainnya tinggal di bumi. Kemudian ada sejarah. Sejarah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan manusia di masa lampau. Pelajaran jurusan IPS ini sangat penting tidak hanya bagi siswa, melainkan juga seluruh manusia. Kita perlu mengerti sejarah untuk melangkah ke masa depan agar kesalahan di masa lalu tidak terulang. Yang terakhir, ekonomi. Ekonomi seringkali dipahami sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, bagi kamu yang sedang mempertimbangkan untuk masuk jurusan IPS, berikut adalah alasan kenapa kamu memilih jurusan IPS. Yang pertama, dengan belajar IPS, kamu akan menjadi siswa yang mampu melihat visi ke depan, serta mampu mengambil langkah untuk mewujudkannya. Yang kedua, etika moral. Dengan belajar IPS, kamu akan dilatih menjadi pribadi yang tangguh, baik, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, dengan belajar di jurusan IPS, kamu akan dibekali dengan jiwa entrepreneur, kreativitas yang tinggi, dan juga inovatif dalam menghasilkan ide-ide cemerlang. Nah, bagi kamu yang memiliki cita-cita untuk kuliah atau bekerja di bidang sosial, maka masuk jurusan IPS di SMA Cinta Budaya merupakan langkah awal yang perlu kamu lakukan. Berikut adalah jurusan serta prospek kerja yang bisa kamu pilih di jurusan IPS.
Sukses berawal dari keberanian bermimpi dan melangkah untuk perubahan. Keputusanmu hari ini akan menentukan kiprahmu di masa depan. Menjadi siswa SMA Cinta Budaya Chongwon, siap berkembang menjadi manusia berkualitas yang mampu bersaing dan bersanding dalam menjawab tantangan zaman. Berburu ke padang belantara, mendapat rusa belang kaki. Berguru di Cinta Budaya, mendapat ilmu yang pasti.